Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Baik, selamat pagi teman-teman, sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian. Sorry deh, kipas belum nyalain. Alhamdulillah, tentunya suatu kebahagiaan luar biasa teman-teman, sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian, dimanapun teman-teman berada. Kipasnya 2 aja, itu 4. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi dalam rangka untuk sama-sama membaguskan bacaan Al-Quran kita, menyempurnakan ngaji kita agar bisa lebih sesuai dengan kaidah tajwid. Mohon izin teman-teman, di sini saya Gifari Putra, izin untuk mendampingi dan membersamai dimanapun teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid berada. Dan tentunya saya izin untuk menjawab salam-salam terbaik bagi Bunda Daz yang sudah memberikan salam terbaiknya seorang diri di kolom komentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas salamnya Bunda Daz ya, sudah masuk ke dalam room kita, memberikan salam terbaiknya. Semoga memberikan keberkahan dalam proses belajarnya. Ya, baik. Insya Allah kita akan sama-sama belajar teman-teman sekalian. Ya, kita akan sama-sama bedah tajwid per huruf, per harokat, per hukum tajwid, step by step, pelan-pelan. Bagi teman-teman yang sudah memberikan salam terbaiknya, saya ucapkan salam, lagi salam dari teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya? Insya Allah sehat semua ya. Semoga tidak kurang suatu hal apapun. Ya, insya Allah kita akan belajar bareng-bareng teman-teman sekalian ya. Oke, kita mulai saja. Jadi seperti biasa kita akan memilih 1 sampai 2 penggalan kalimat ya, untuk kita bedah pelan-pelan satu huruf demi huruf. Baru jika ada hukum tajwid di dalamnya, tentu kita akan bahas pula hukum tajwid, namun tidak akan melompat, tidak akan loncat melewati huruf. Huruf itu pembahasan yang paling penting ketika membaca Al-Quran. Huruf adalah pelafalan yang harus kita tunaikan sejak awal. Karena apa? Karena tertukar antara huruf yang satu dengan huruf yang lainnya, mengurangi huruf, menambah huruf, itu bisa menjadi kesalahan yang besar. Kenapa? Karena bisa merubah makna yang terkandung dalam ayat yang kita baca. Ya, baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai dengan ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, kita mulai saja dari huruf yang pertama yang akan kita coba bedah dan bahas di sini. Tentu kita mulai dengan blok warna hijau ya. Huruf yang saya blok dengan warna hijau, teman-teman ada yang tahu kira-kira ini huruf apa? Ketika huruf ini belum berharokat, namanya adalah huruf nun. Jadi jangan sampai teman-teman mengatakan bahwasanya ini adalah huruf na. Kenapa? Karena memang tidak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf na. Ini nama aslinya adalah huruf nun. Teman-teman sekalian, setiap huruf hijaiyah, kalau kita sudah belajar huruf maka kita ingatkan, setiap huruf hijaiyah esensi yang paling penting untuk kita tunaikan adalah dilafalkan sesuai dengan makhrajnya. Oke, makhraj itu apa? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Di mana tempat keluar dari huruf nun ketika dia dilafalkan? Oke, tempat keluar dari huruf nun ini nggak perlu kita ribet-ribet, nggak perlu kita panjang lebar. Kenapa? Karena dia dilafalkan senatural sebagaimana kita melafalkan huruf N pada abjad alfabet. Makhraj huruf nun, lafalkan saja huruf N, beres gitu ya. Nah, jadi ya Ibu Ur, nggak apa-apa, yang penting sehat Ibu Ur ya, Masya Allah. Jadi huruf nun dilafalkan sebagaimana persis makhrajnya seperti kita melafalkan huruf N pada abjad alfabet. Seperti kita bilang nasi, ya, handuk, nanti. Nah, itu adalah huruf nun. Oke, sip. Tinggal kita lihat huruf nun di sini dibacanya dengan bunyi vokal apa, Bang? Dengan vokal A, dengan vokal I, atau dengan vokal U. Nah, gitu kan? Tinggal kalau perihal itu kita lihat harokatnya harokat apa. Nah, ternyata
Kalau kita lihat di sini, huruf nunnya dia berharokat baris atas. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya dia berharokat baris atas, itu namanya adalah harokat fathah. Kita izin tulis teman-teman sekalian ya. Namanya adalah harokat fathah. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah, ya, baris atas, pada dasarnya dia hurufnya harus dibaca dengan bunyi vokal A. Oke, maka huruf nunnya di sini tinggal ditambah dengan vokal A menjadi apa? Menjadi na. Tidak lagi dibaca nun, tapi dibunyikan dengan bunyi vokal A pada harokat fathah. Ya, maka di sini kita cukup baca na, ya. Oke, sekarang kita beranjak lagi fokus terhadap fathahnya. Jika teman-teman mendapati ada huruf berharokat fathah keluar dengan bunyi vokal A, maka tandanya dia termasuk ke dalam huruf yang karakter pelafalannya harus dibaca dengan murokokoh atau tipis, ya, atau tarqiqo. Bang, emang kalau misalnya dia termasuk ke dalam huruf yang karakter pelafalannya adalah tebal, huruf tebal itu ketika dia berharokat fathah dia tidak akan terdengar seperti vokal A, teman-teman. Ya, tapi huruf tebal itu ketika fathah dia akan condong seperti bunyi vokal O, ya. Condong seperti, ya, bukan betul-betul bunyi vokal O yang kita sengajakan, enggak, tapi seperti bunyi vokal O. Contohnya misalnya kita ambil huruf apa? Huruf sod ketika berharokat fathah kita baca menjadi so, bukan sa. Lalu huruf to ketika berharokat fathah kita ngebaca ta, tapi to. Nah, kenapa terdengar seperti vokal O? Karena mereka termasuk ke dalam huruf yang karakter pelafalannya adalah tebal. Oke, tapi sekarang kita sedang membahas huruf nun, Bang. Oke, berarti huruf nun di sini karena dia keluar dengan bunyi vokal A, maka tipiskan pelafalannya, ya. Dia nggak dibaca dengan keadaan tebal. Oke, sip. Kita mati lagi. Nanya. Kelak matiin dulu nah sih si terminalnya juga udah direkam deh sama adek. Oke. Baik, bismillah. Teman-teman sekalian mohon maaf ya, tadi mati, kayaknya wifi-nya tiba-tiba mati karena mungkin si terminal colokannya agak kurang, udah rusak ya, jadi dia mati sendiri. Jadi tadi tiba-tiba terhenti. Mohon maaf ya karena wifi-nya mati. Jadi dari kemarin si colokan wifi-nya itu, si colokan terminalnya itu dia suka mati sendiri. Makanya tadi tiba-tiba mati. Akhirnya kita coba lepas dulu dari terminalnya, kita langsung colok ke si colokannya, ke si stop kontaknya. Oke, mohon maaf ya. Jadi mungkin karena tadi kita masih baru awal-awal mulai, kita Masya Allah ya, baru awal-awal mulai. Insya Allah kita bahas lagi dari awal, teman-teman sekalian. Kita bahas lagi dari awal insya Allah ya. Oke, kita mulai dulu lagi sekali lagi teman-teman sekalian. Mohon maaf tadi terputus ya, terputus sinyalnya. Ya, kita mulai lagi dari ta'awudz saja dan mengucapkan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, kita mulai teman-teman. Kita bahas saja dari awal ya, karena tadi mumpung baru mulai teman-teman sekalian. Oke, seperti biasa kita akan belajar bedah tajwid per huruf, per harokat, per hukum tajwid, step by step, pelan-pelan, satu persatu, huruf demi huruf, harokat demi harokat, ya, dan hukum tajwid demi hukum tajwid. Kita mulai dari huruf yang pertama, ya. Di sini kita mendapati ada bentuk seperti mangkok teman-teman semua, lalu di atasnya terdapat tanda titik satu. Nah, ini namanya adalah huruf nun. Kita tulis nama aslinya adalah huruf nun. Jadi jangan sampai teman-teman kalau saya tanya ini teman-teman huruf apa, teman-teman bilang ini huruf na. Nah, tidak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf na. Ini namanya adalah huruf nun.
Bagaimana Bang cara melafalkan huruf nun? Oke, kita pahami berkerangka belajarnya. Setiap huruf hijaiyah itu teman-teman dia punya yang namanya makhraj. Jadi makhraj ini adalah satuan terkecil dari bahasan tajwid, bahasan membaca Quran. Makhraj itu apa? Makhraj itu adalah tempat keluar. Jadi setiap huruf hijaiyah tanpa terkecuali dari huruf alif sampai dengan huruf ya itu punya yang namanya makhraj. Makhraj itu artinya tempat keluar. Nah, maka di mana tempat keluar huruf nun? Nah, tempat keluar dari huruf nun itu dilafalkan persis sebagaimana kita melafalkan huruf N pada keseharian kita atau huruf N pada abjad alfabet kita. Sebagaimana kita melafalkan nasi, kita melafalkan nanas, kita melafalkan handuk, kita melafalkan simpan, ya. Oke, nanti. Nah, itu huruf nun itu dilafalkan persis sebagaimana kita melafalkan huruf N pada abjad alfabet. Ya. Oke. Nah, sekarang yang perlu kita perhatikan adalah dia dibacanya nunnya di sini dibaca dengan vokal A, dengan vokal I atau dengan vokal U, teman-teman sekalian. Nah, sekarang kita lihat nunnya di sini dia berharokat baris atas. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah yang dia berharokat baris atas, kenalilah nama istilah dalam tajwidnya adalah harokat apa? Harokat fathah. Kita izin tulis namanya adalah harokat fathah. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah atau baris atas, maka dia mesti dibaca dengan vokal A. Maka huruf nunnya di sini tidak dibaca nun lagi karena itu nama asli ketika dia belum berharokat. Ketika harokatnya fathah maka nunnya kita baca dengan vokal A mengikuti si harokat fathahnya gitu. Maka di sini dia nggak dibaca nun lagi tapi dia dibaca na, tidak pula ni, tidak pula nu. Oke. Nah, selanjutnya ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah yang dia ketika fathah keluar dengan bunyi vokal A, tandanya dia mesti dibaca dengan keadaan karakter pelafalan yang tipis, teman-teman sekalian. Ya, karakter pelafalannya tipis. Bang, emang kalau dia termasuk ke dalam huruf yang karakter pelafalannya adalah tebal, huruf tebal itu emang ketika dia berharokat fathah, dia tidak dibaca dengan vokal A, Bang? Jawabannya tidak akan terdengar seperti vokal A kalau dia termasuk ke dalam huruf yang tebal. Huruf yang tebal ketika fathah itu akan terdengar seperti vokal O. Bukan betul-betul yang vokal O bulat, bukan. Tapi seperti vokal O. Contohnya tadi sudah kita sempat sampaikan. Huruf sod ketika dia berharokat fathah kan dibacanya bukan sa, tapi so. Lalu huruf to ketika berharokat fathah dia dibacanya bukan ta, tapi to. Kenapa? Karena dua huruf ini adalah huruf yang tebal, sehingga ketika dia berharokat fathah dia akan lebih terdengar seperti vokal O. Ya, begitupun huruf-huruf yang lainnya ketika fathah terdengarnya vokal O, so, do, to, lo, kho. Nah, itu adalah berarti huruf-huruf yang karakter pelafalannya adalah tebal, teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian ya. Jelas ya insyaallah ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Berarti kalau kita kembali ke dalam pembahasan, huruf nun ini ketika berharokat fathah ternyata dibaca dengan vokal A. Maka huruf nun harus dibaca dengan karakter pelafalan yang tipis, bukan tebal ya. Masya Allah. Maka bagaimana mempraktekkan huruf berharokat fathah yang keluar dengan vokal A dengan karakter tipis yang dimaksud? Gimana? Caranya sering kita analogikan dengan cara BMSS. Jadi ingat vokal A, ingat BMSS, ingat tipis. Bang, BMSS itu apa? Nah, BMSS itu artinya adalah buka mulutnya sedikit senyum. Jadi contoh, misalnya kita lafalkan huruf nun berharokat fathah, maka bukan hanya sekedar kita baca no, tapi na. Jadi dia bunyi vokalnya tipis, kita analogikan dengan buka mulut sedikit senyum. Kalau dia buka mulut saja, khawatir pelafalan yang kita lafalkan adalah seperti tadi, no. Begitupun pada huruf-huruf yang lain, sa, fa, ba, ta, enggak, tapi fa, ba, ta, sa, na. Kenapa Bang ketika dia sedikit senyum, kenapa karakter pelafalannya bisa lebih tipis? Kenapa? Karena ketika kita senyum, lidah kita akan terasa lebih rileks dan rongga mulut atau aula mulut kita akan lebih terbuka.
ya, sehingga karakter pelafalan tipisnya terasa. Nama sifat dalam istilah tajwidnya istifal dan infitah. Istifal pangkal lidah rileks, infitah aula mulut atau rongga mulut terbuka, ya. Oke, jelas sampai sini? Nah, maka ketika kita praktekkan di sini jangan sampai dibaca no, tapi na, ya, tipiskan pelafalannya. Ya, oke, kita lanjutkan kembali teman-teman, huruf demi huruf kita tapaki satu persatu. Sekarang kita masuk ke huruf berikutnya. Kira-kira huruf yang berikutnya ini ada yang tahu nggak ini huruf apa? Ketika dia belum berharokat, tandanya nama aslinya kita sebut dengan huruf apa? Kita sebut dengan huruf fa. Ya, nama aslinya memang fa. Sudah diiringin dengan vokal A nama aslinya. Nah, bagaimana cara melafalkan huruf fa? Belajar kaidah lagi. Kita ingatkan, setiap huruf hijaiyah punya makhraj. Makhraj itu tempat keluar. Di mana dan seperti apa tempat keluar huruf fa? Nah, kalau huruf fa makhrajnya teman-teman tak perhatikan, makanya banyak orang yang melafalkan fa itu kebingungan. Kenapa ya fa saya seringkali tertukar dengan huruf P? Ada di sini teman-teman sekalian ya. Ada teman-teman di sini yang melafalkan huruf fa ya tertukar dengan huruf P. Ada teman-teman sekalian yang harusnya teman-teman lafalkan fafa, fifi, fufu, teman-teman lafalkan papa, pipi, pupu. Nah, itu kesalahan karena fa berbeda dengan huruf P pada abjad alfabet. Maka seperti apa seharusnya kita lafalkan huruf fa? Yuk kita cek seperti apa makhraj huruf fa. Kita kenalan sama makhraj huruf fa ya. Nih, jadi huruf fa itu punya yang namanya makhraj, dan seluruh huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Di mana tempat keluar dari huruf fa dilafalkan? Perhatikan baik-baik. Huruf fa dilafalkan dari yang namanya istilah tajwidnya adalah batnus syafah. Batnus syafah itu apa? Perut bibir bawah. Diapain bang perut bibir bawahnya? Wa min batnus syafah falfa ma'a tarafis thanayal musyrifah. Apa tuh? Ujung gigi sari atas kita. Oke, teman-teman sekalian, kita sentuhkan ke perut bibir bawah. Bang, nggak kebayang maksudnya perut bibir bawah tuh bagian mana? Langsung lihat gambar saja kalau begitu. Perhatikan. Nah, jadi inilah persentuhan organ yang nempel ketika kita melafalkan huruf fa. Ujung gigi sari atas kita sentuhkan dengan bibir bawah bagian dalam yang basahnya, teman-teman sekalian, yaitu area berwarna ungu di sini. Ya, jadi bukan bibir bawah bagian luar yang kering, tapi bibir bawah bagian dalam yang basahnya. Sehingga ketika kita lafalkan huruf fa, kalau tepat dilafalkan seperti ini sesuai dengan kaidah, sesuai dengan gambarnya, maka dia akan mengalirkan nafas. Dia akan mengalirkan hembusan angin. Karena huruf fa punya sifat hams. Mahmus suhafa hasahu syahsun sakat. Jadi, nih. Jadi lihat cara melafalkan fa yang nempel ujung gigi sari atas kita dan ke bibir bawah bagian dalam yang basahnya. Fa, 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 fa. Nah, kalau fa dilafalkan seperti itu, otomatis nafas kita akan keluar, huruf fa akan menjadi huruf fa. Jelas? Lihat lagi ya. Kita izin zoom lagi. Perhatikan. Fa, 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 fa. Bagian ini yang nempel. Oke? Nah, maka seperti itulah huruf fa dilafalkan. Pertanyaannya, bang, tapi kenapa saya seringkali melafalkan fa tertukar menjadi huruf P? Karena huruf P dilafalkan nggak begini. Huruf P itu dilafalkan gimana? Nih, huruf P itu dilafalkan ya seperti kita melafalkan huruf P itu gini. Yang nempel adalah bagian bibir atas, ya nih, bibir atas, oke, dan bibir bawah. Kalau yang nempel bibir atas dan bibir bawah, ya udah pasti nafasnya mampet, nggak akan mengalirkan nafas. Nih huruf P nih, pa, pi, pu, ap, ip, up. Yang nempel salah, makanya fa-nya nggak ada. Kenapa? Karena salah makhrajnya. Ya, jadi pastikan yang nempel adalah bagian ujung gigi sari atas kita dengan bibir bawah bagian dalam yang basahnya, bukan antara bibir atas dan bibir bawah. Paham sampai sini? Ya. Oke, sekarang tinggal teman-teman praktekkan dalam ayat. Oke, ayatnya apa, bang? Fa-nya dibaca dengan vokal A, dengan vokal I, dengan vokal U, bang. Huruf fa-nya di sini. Nah, huruf fa-nya di sini nggak dibaca dengan vokal A, I, U. Kenapa? Kita lihat di atas huruf fa-nya terdapat tanda petik. Nah, ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya terdapat tanda petik macam ini namanya adalah tanda sukun.
dalam istilah tajwidnya namanya tanda sukun atau sakinah. Nah, ya, namanya tanda sukun atau sakinah. Artinya apa? Kalau di bahasa kita sering kita sebut dengan tanda mati. Ya, huruf fa-nya dalam kondisi mati karena ada tanda petik di atasnya. Ya, tapi kalau pengen bahas sesuai nama istilah tajwidnya namanya sukun atau sakinah. Ya. Nah, Bang, berarti bagaimana cara melafalkan huruf yang dalam kondisi mati, huruf yang dalam kondisi sukun? Huruf yang dalam kondisi sukun atau mati, teman-teman sekalian, itu tidak dibaca dengan bunyi vokal hidup a i u. Ya. Oke. Tapi dia dibaca dengan bunyi matinya. Bunyi mati pada huruf hijaiyah itu dibaca cukup dengan bunyi konsonannya. Bunyi konsonan dari huruf fa adalah af. Betul atau tidak? Nah, maka huruf fa-nya cukup kita baca af saja. Sehingga tinggal kita tambahi, ya, tambahkan dengan huruf sebelumnya, yaitu ada na di sini. Maka ada na ditambah af jadinya apa? Jadinya naf. Gitu. Bisa ya? Paham ya? Ya udah tinggal dibaca naf. Oke. Nah, cuman ketika teman-teman melafalkan huruf fa ketika sukun itu ada beberapa hal yang teman-teman harus perhatikan. Apa itu, Bang? Kita cek di buku saya ya. Kita cek di buku saya di bagian halaman fa dalam kondisi sukun. Nih, kita cek ya. Nah, lihat ya. Ketika huruf fa dalam kondisi sukun, ada beberapa kesalahan yang sering kali terjadi yang sudah saya rangkum dalam buku saya, Seru Hijaiyah, ya. Apa yang pertama? Tidak mengalir nafas karena dilafalkan sama seperti huruf P pada abjad alfabet. Ini sudah kita bahas tadi di bagian awal. Ya. Lalu yang kedua, jangan sampai terputus suaranya plus dengan nafasnya. Maksudnya terputus tuh begini. Teman-teman lafalkannya begini. Ya. Perhatikan. Maaf tadi nge-lag, perhatikan. Naf khotun, antara af dengan kho itu nggak boleh ada jeda hening. Karena fa itu punya sifat, teman-teman. Apa sifatnya? Nih, perhatikan ya. Huruf fa itu punya berbagai macam sifat. Teman-teman lihat di poin 1 dan 2. Fa punya sifat namanya hams dan rokhawah. Hams artinya adalah mengalir nafas. Sedangkan rikhwah atau rokhawah artinya mengalir suara. Nah, sifat mengalir nafas dan mengalir suara yang dimiliki oleh huruf fa, ketika huruf fa dalam kondisi sukun jangan sampai lihat di poin kedua terputus suaranya dan nafasnya. Ya. Oke, jelas ya. Maka pastikan ketika melafalkan huruf fa di sini teman-teman terus mengalir. Nafkho, nafkho, nafkho. Jadi f-nya nggak terputus, nggak nafkhotun, nggak, tapi nafkhotun. Jadi dia terus f-nya ngalir. Ya, nafas suaranya terus mengalir. Lalu yang ketiga, perhatikan ketika fa bersukun atau fa mati, tidak sempurnanya kadar tipis huruf fa bersukun ketika diawali oleh huruf berharokat dhammah. Ini kita kasih tambahan sedikit nih. Misalnya kita ambil pada contoh di sini. Ya, Quran surah Saba ya, ayat ke-43, ketika fa sukunnya didahului oleh dhammah atau simpul angka 9 di atas huruf, ya, yaitu dibaca dengan vokal u di sini kan, mu-nya dibaca dengan vokal u menjadi mu, maka pastikan fa-nya tetap dibaca tipis. Maksudnya gini, jangan dibaca move, tapi move. Nah, kembalikan ke keadaan tipis dari huruf fa, yaitu keadaan di mana fa dilafalkan seperti ini. Maka jangan move, enggak, tapi mufta. Ya. Paham ya, teman-teman sahabat sekalian ya. Bunda Musyarofah Hanafi, ini ada pertanyaan teman-teman. Assalamualaikum Ustadz, bukunya dijual nggak? Bukunya belum ada, kita launching insya Allah akhir bulan ini atau awal bulan depan. Karena ini kita pertengahan bulan ini baru masuk proses cetak ya. Lanjut lagi teman-teman sekalian. Oke, ya. Nah, tapi dalam kondisi ini huruf fa-nya ternyata kan tidak didahului oleh bunyi vokal u ya. Maka kesalahan yang ketiga tadi insya Allah itu akan terhindarkan ya. Oke, maka kita baca nafkho, 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 kho, nafkho ya. Oke, jangan f-nya terputus. Jelas? Jelas sampai sini insya Allah, step by step, pelan-pelan, huruf jangan diloncat. Main loncat belajarnya main cepet, main asal banyak, enggak, pelan-pelan ya. Di situ yang kita perhatikan adalah huruf. Huruf paling penting. Lanjut lagi teman-teman sekalian ya. Nafkho, kho, kho. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Sekarang teman-teman, di sini kita mendapati
ke huruf berikutnya. Ada yang tahu nama asli dari huruf ini huruf apa? Ketika dia belum berharokat, kira-kira apa nama aslinya? Nama aslinya adalah huruf kha. Saya izin tulis di bawahnya ya. Namanya adalah huruf kha. Ketika dia belum berharokat, jangan sampai mengatakan huruf-huruf yang lain, tapi namanya adalah huruf kha. Oke, bagaimana cara melafalkan huruf kha, teman-teman sekalian? Baik, kita ingatkan struktur belajar kita. Kalau belajar huruf, kita mulai tentu dengan mengetahui di mana makhraj atau tempat keluar dari huruf tersebut. Di mana tempat keluar dari huruf kha, teman-teman sekalian? Yuk kita cek bareng-bareng ya. Dari mana ngeceknya? Dari buku Seru Hijaiyah kami. Oke, kita masuk ke huruf kha, itu di bagian awal-awal ya, huruf kha itu. Nih, huruf kha. Nah, perhatikan. Ya. Huruf kha itu keluar dari tenggorokan atas atau bagian terluar dari tenggorokan kita. Nama istilah dalam tajwidnya adalah adnal halqi atau ujung tenggorokan ya, dengan mengalirkan nafas seolah seperti mengorok atau mendengkur. Ingat ya, ada yang mengatakan dia tidak ngorok, monggo silahkan ikuti guru teman-teman, tapi kami tetap akan menggunakan analogi mengorok atau mendengkur, karena ini insya Allah bisa membuat teman-teman yang baru belajar termudahkan, insya Allah ya. Dan bukan betul-betul ngorok kayak teman-teman ngorok tidur, bukan ya, tapi analogi bahwasanya kha, nafas dari huruf kha itu tidak selembut huruf h kecil ha ha, tapi dia agak kasar sedikit, tapi bukan berarti kha, bukan ya. Oke, tapi kha tuh begitu. Jadi bukan yang ngorok yang teman-teman pada saat tidur, tapi ini hanya untuk penganalogian buat teman-teman yang baru belajar ya. Oke, sip, lanjut. Nah, jadi huruf kha itu dilafalkan dari tenggorokan paling terluar. Maksudnya mana, Bang? Oke, perhatikan. Jadi gini, teman-teman. Dalam membaca Al-Quran, tenggorokan itu dipecah menjadi 3 bagian. Ada tenggorokan bagian terluar, titik berwarna putih di sini. Ini adalah tempat keluar huruf kha. Lalu kita masuk lagi sedikit. Ini adalah bagian tengah tenggorokan, tempat keluar huruf ain dan h kecil. Lalu kalau kita masuk lagi lebih dalam, ini namanya adalah pangkat tenggorokan atau disebut dengan aqsal halqi, tempat keluarnya dari huruf hamzah dan h besar. Aha. Ya, nah sekarang kita fokus sama pembahasan kita, yaitu huruf kha. Huruf kha itu dilafalkan dari tenggorokan paling terluar, titik berwarna putih di sini. Nah, teman-teman, huruf kha ini menariknya punya saudara kembar. Ya, punya saudara kembar. Apa? Huruf ghain. Jadi huruf kha dan huruf ghain itu dilafalkan sama-sama dari sini. Ya, dari titik berwarna putih di sini. Gha, kha. Lalu yang membedakan antara huruf ghain dan huruf kha adalah cuma satu, apa? Dari segi sifat nafasnya. Kalau huruf kha dia mengalir nafas dan mengalir suara kha, tapi kalau huruf ghain dia mengalir suara tanpa nafas gha. Maka ketika teman-teman melafalkan huruf kha itu jarang yang berubah menjadi huruf ghain. Tapi ketika teman-teman melafalkan huruf ghain, biasanya suka bocor nafasnya menjadi huruf kha. Nah gitu ya. Oke, contoh misalnya pada Quran surah Al-Fatihah ayat kedua, ayat terakhir ya, pada bagian ghairil maghdubi, itu huruf ghain. Tapi karena huruf ghainnya sering banyak yang bocor nafasnya, sehingga jadi kha. Ghairil maghdubi. Nah, makanya pentingnya kita belajar huruf, belajar sifat itu biar teman-teman lebih mudah dalam berlatih. Tahu mission objektifnya harus gimana bunyinya. Ketika ditalakikan kepada seorang guru, itu akan lebih mudah ya. Jadi bukan hanya masalah cepet-cepetan belajarnya, cepet-cepetan bisa fasihnya, bisa fahamnya, bukan itu. Bukan banyak-banyakan teman-teman, bukan. Tapi pelajarilah dengan perlahan, pastikan pelafalan teman-teman tepat, walaupun satu demi persatu talakikan kepada seorang guru ya. Oke, lanjutkan lagi teman-teman sekalian. Nah gitu ya. Sekarang kita lanjut lagi ke pembahasan. Huruf kha dilafalkan seperti itu. Jadi kalau kita lihat nampak depannya, kha itu dilafalkan dari tenggorokan kita paling luar di sini. Ya, di sini nih. Paling atas, paling luar. Ya, berbatasan dengan pangkal lidah. Oke, berbatasan dengan pangkal lidah. Nah, sekarang kita lihat harokatnya teman-teman, sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian. Ya,
kita coba lihat harokatnya. Harokatnya dia berbaris atas, Bang. Oke, teman-teman ingat tadi di awal sudah kita bahas harokat baris atas. Teman-teman ingat nggak? Kalau ada huruf berharokat baris atas, dia dibacanya dasarnya dengan vokal A, dengan vokal I, atau dengan vokal U. Teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid boleh komen dong di kolom komentar ya. Basicnya huruf berharokat fathah itu dibaca dengan vokal A, dengan vokal I, atau dengan vokal U. Dengan vokal A. Tapi pertanyaannya adalah apakah huruf kh itu dibaca dengan vokal A seperti ini? Kha, kha. Apakah terdengar seperti vokal A ketika kita melafalkan huruf kh? Jawabannya adalah tidak. Lah kenapa kenapa kok beda, Bang, gitu ya? Kan fathah katanya dia harus dibaca dengan vokal A. Tapi kenapa huruf kh ketika fathah itu dibacanya bukan kha, tapi kho, terdengar seperti vokal O. Ingat konsep awal? Kalau ketika fathah dia keluar dengan bunyi vokal A, tandanya dia huruf yang dibaca tipis. Tapi kalau dia dibaca seperti vokal O, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tebal. Nah, alasannya kenapa huruf kh tidak dibaca kha, tapi kho, karena huruf kh termasuk ke dalam huruf yang tebal. Tulis ya. Tulis, biar runut belajarnya, biar pelan-pelan belajarnya, ya. Oke. Sip, lanjut. Nah, Bang, pertanyaan berikutnya adalah kenapa huruf tebal itu ketika dia berharokat baris atas harus mengubah vokal A menjadi vokal seperti O? Kenapa nggak disamaratakan, dipukul rata semua? Mau tebal, mau tipis ketika fathah vokal A. Nah, selanjutnya ada yang namanya sifat huruf. Jadi huruf-huruf itu selain tadi kita bahas dia punya makhraj, dia punya tempat keluar, setiap huruf hijaiyah itu punya sifat. Nah, sifat pada huruf tebal itu ada sifat yang selalu nempel menyertai huruf tebal. Apa nama sifatnya? Nama sifatnya adalah isti'la. Nah, akibat sifat inilah yang selalu nempel pada huruf tebal, jadinya dia tebal bunyinya. Apa nama sifat itu? Namanya isti'la. Nah, berikutnya pelan-pelan, apa itu isti'la? Oke, isti'la itu artinya adalah PLN, sering kita sebut dengan PLN, ya. Tapi PLN di sini bukan perusahaan listrik negara, tapi pangkal lidah naik. Oke, pangkal lidah naik itu yang membuat huruf tebal yang awalnya vokal A, tapi dia berubah jadi vokal O ketika fathah. Nah, sekarang bagian mana yang disebut dengan pangkal lidah? Nah, perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Nih, ini ceritanya adalah lidah kita. Ini bagian ujung lidah kita. Ini bagian tengah lidah kita. Ya, ini bagian pangkal lidah. Ketika kita melafalkan huruf berharokat fathah, yang kita dengar dia vokalnya vokal seperti O, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tebal karena ini. Impact dari pangkal lidah kita naik, ya, impact atau dampak dari lidah terdalam kita diangkat mengarah ke langit-langit, ya. Oke, kalau pangkal lidahnya gak naik, Bang, tapi begini relax santai, nama sifatnya istifal, itu punyanya huruf tipis. Oke, sekarang kita masuk ke bunyi vokalnya. Kenapa huruf tebal bunyi vokal A-nya berubah menjadi vokal O? Karena ketika dilafalkan vokal A-nya, vokal A-nya itu jalur keluar suaranya kehalangin sama pangkal lidah yang nongkrong ke atas. Sehingga output keluarnya jadi bukan vokal A murni lagi, tapi O. Jadi bukan vokal O sebenarnya, tapi kayak vokal O nih. Kalau vokal O kan gini, O, tapi ini bukan O. Sebenarnya yang keluar itu vokal A. Tapi karena nongkrong pangkal lidah diangkat jadinya dimasukkan ke huruf-huruf tebal. So, bo, to, wo. Faham sampai sini? Ya. Kalau dia termasuk ke dalam huruf yang tipis, kenapa dia tetap murni keluar dengan bunyi vokal A? Karena nggak ada jalur yang menghalangi vokal A untuk keluar. Karena nggak ada pangkal lidah yang naik. Faham sampai sini? Ya. Saya nggak pengen ngajak teman-teman asal cepat, asal banyak, pelan-pelan. Kalau perlu cuma satu pembahasan dalam satu kali live nggak masalah. Ya, oke. Nah, karena yang kita kejar bukan hanya semata-mata lancar. Lancar itu adalah impact kita belajar dengan sabar, bukan asal cepat. Ya, oke. Sip, lanjut. Ya, nafkho. Ya, teman-teman sekalian. Jelas sampai sini? Paham sampai sini? Ya, lanjut. Oke, sekarang
selanjutnya berarti bunyi vokal O ini ya dia itu tebal. Impactnya sebabnya karena dia PLN, pangkal lidah naik, isti'la. Ingat, yang ingin saya wanti-wanti nih teman-teman, misalnya kita cek ke huruf kho ya. Nih huruf kho berharokat fathah nih. Kita lihat di buku saya, ketika huruf kho berharokat fathah ya, nih lihat di poin ketiga. Ini mah huruf betul ya. Lihat di poin ketiga, ketika kho berharokat, kesalahan yang sering kali terjadi dilafalkan dengan memonyongkan bibir ketika dia berharokat fathah. Ada yang masih mengejar vokal O pada huruf tebal dengan cara memonyongkan bibir atau memajukan mulut atau membulatkan mulut seperti ini. Kho, 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 kho. Ada atau tidak? Jujur, komen ya. Tolong respon pertanyaan saya ya. Jadilah penonton yang interaktif ya. Oke, ada? Oke. Jangan teman-teman sekalian. Karena nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya huruf tebal dengan MM ya. Jadi ketika teman-teman melafalkan huruf tebal, jangan sampai MM, maju mulutnya, moncung mulutnya, monyong mulutnya, mencucu mulutnya. Tidak ya, nggak ada hubungannya, tidak ada hubungannya. Monyong dengan vokal O dengan vokal tebal tuh nggak ada hubungannya ya. Oke, jadi mulut kita gimana bang? Mulut kita cukup dibuka, dibuka. Angkat pangkal lidah. Kho. Lihat, nggak pakai monyong. Kho. 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 Yang main itu pangkal lidah. Makanya nggak kelihatan pangkal lidah. Pangkal lidah tuh di dalam. Gitu ya. Kho. Kho. So. Bo. To. Wo. Wo. Nggak ada yang ho. So. Do. To. Zo. Nggak ada. Ya. Paham? Oke, sebelum kita lanjutkan, 1.100 orang yang sudah memandang live ini ya, yang sudah support live kami dengan cara share, di pojok kanan bawah ada tanda panah. Kalau diklik ada tulisan posting ulang, diposting. Semoga apa yang kami sampaikan menjadi wasilah hidayah buat yang lain, menjadi pahala jariah buat teman-teman. Ya, buat teman-teman yang sudah share, yang masih bantu tap-tap layar live kita sampai hampir 100.000, semoga menjadi bukti di hadapan Allah, live ngaji punya penonton yang luar biasa. Ya, lanjut. Kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian ya. Nafkhotun. Nah, sekarang kita lanjutkan. Sudah ya, huruf kho-nya sudah. Hurufnya sudah dibahas, harokatnya sudah dibahas, tebal tipisnya sudah kita perhatikan. Lanjutkan lagi teman-teman, di sini kita mendapati ada huruf yang sangat menarik untuk kita bahas teman-teman sekalian. Teman-teman, ini huruf apa ya? Ketika dia belum berharokat, nama aslinya adalah huruf ta marbutoh. Ya, saya izin tulis ya. Kenalan nama hurufnya adalah ta marbutoh. Bang, saya baru belajar, bisa ngikut nggak ya belajar di sini? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Karena di sini kita praktekkan seperti ini. Kalau perlu kita zoom. Gitu ya. Sama seperti sahabat-sahabat yang lain yang sudah kita bantu juga live-nya. Ya, untuk kita saling support. Ya, biar teman-teman ya makin banyak konten-konten ngaji yang memang kita mengupayakan pendampingan pelafalan huruf teman-teman. Ya, oke, fokus. Ini namanya adalah huruf apa? Ini namanya adalah huruf ta marbutoh. Ya, oke. Ta marbutoh itu bentuknya seperti huruf H, tapi dia ada titik 2 di atasnya. Bagaimana bang cara melafalkan huruf ta marbutoh ini? Ada 2 kemungkinan. Wah, ya, maksudnya 2 kemungkinan itu seperti apa bang? Nih, 2 kemungkinan itu seperti ini. Ketika kita menemukan ada huruf ta marbutoh seperti ini, kalau kita baca stop di sini, berhenti di sini, ya, apapun harokatnya, maka saya izin tulis, ketika stop kita baca dia menjadi huruf H besar, ya, dalam kondisi sukun. Oke. Tapi kalau misalnya kita lanjut, ya, nggak berhenti di sini, alias langsung disambung ke ayat-ayat berikutnya atau ke huruf berikutnya tanpa berhenti di sini, maka kalau dia lanjut, saya izin tulis, dia dibaca menjadi huruf ta maftuha, harokatnya ngikutin harokat yang ada dalam ayat. Oke, paham sampai sini? Nah, maka sekarang ketika kita lafalkan, contoh, bang, kalau misalnya kita berhenti nih, misalnya nih untuk contoh pelafalannya, kita berhenti di sini. Maka kalau kita berhenti di sini,
huruf terakhirnya adalah huruf ta marbutoh, maka dia dibaca ha besar sukun, pasti sukun. Apapun harokatnya pasti sukun. Contoh, nafkhoh, nah gitu. Jadi nggak dibaca nafkhohun, enggak, tapi nafkhoh, tuh, jadi sukun. Oke, jelas? Paham sampai sini? Kenapa kok nggak dibaca nufkhotun? Kok nufkhotun? Lihat harokatnya kok nufkhotun. Oke, jelas sampai sini teman-teman sekalian? Ya, nafkhoh kalau berhenti, ya. Tapi kalau misalnya lanjut, maka dia bukan menjadi hak besar sukun lagi, tapi dia dibaca menjadi huruf ta dan harokatnya disesuaikan ya dengan contoh dalam ayat dan nanti disesuaikan dengan cara hukum tajwidnya. Nah, contoh misalnya nih, kita nggak berhenti di sini. Kalau berhenti kan nafkhoh gitu. Tapi kalau lanjut dia dibaca nafkhotun wa. Jadi dibaca jadi huruf ta. Ya. Oke, paham sampai sini? Jelas sampai sini? Bisa diikuti? Nah, jadi sekarang pertanyaannya adalah apakah kita mau berhenti atau mau berhenti di sini atau lanjut? Karena ini penggalan kalimatnya pendek, tentu kita nggak berhenti di sini, tapi kita akan lanjut. Kalau kita baca lanjut nggak berhenti di sini, maka dia dibaca menjadi huruf apa? Komen di kolom komentar. Kalau kita nggak berhenti di sini, tapi kita lanjut, ya, maka huruf ini dibaca menjadi huruf apa? Komen di kolom komentar teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian. Ah, keren, masya Allah, dia dibaca menjadi huruf ta. Nah, maka di sini sekarang karena kita akan baca lanjut, kita nggak akan bahas huruf h-nya, tapi kita akan bahas huruf h besarnya. Oke, sip. Jadi di sini kita ganti huruf ini menjadi huruf ta sekarang ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, huruf ta. Oke. Nah, bagaimana cara melafalkan huruf ta teman-teman sekalian? Saya izin tulis, berarti di sini kita baca menjadi huruf ta ya. Oke, kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ta teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian adalah apa? Jangan sampai lidah kita menjulur keluar mulut. Siapa di antara teman-teman yang masih melafalkan huruf ta seperti ini? Tati tubat. Lihat ujung lidah saya melet-melet nongol-nongol. Tati tubat. Ini biasanya huruf ta dilafalkan seperti ini tanpa sadar. Teman-teman nggak ngeh biasanya. Coba cek lagi, apakah huruf ta teman-teman seperti itu? Tati tu. Kalau ada, keliru. Ya, keliru, salah. Karena memang kita ingat lagi kepada kaidah awal. Setiap huruf hijaiyah punya aturan. Ta dilafalkan harus sesuai dengan makhrajnya. Makhraj itu apa? Makhraj itu artinya adalah tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Di mana, Bang, makhraj huruf ta? Nah, kita sekarang coba kenalan sama makhraj dari huruf ta. Di mana? Yuk kita cek pakai buku saya, buku seru hijaiyah. Oke, mana huruf ta ya? Sebentar. Huruf ta. Nih, kita coba kenalan sama huruf ta. Oke, lihat ya. Setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Makhraj atau tempat keluar dari huruf ta itu dilafalkan dari yang namanya torful lisan. Bang, torful lisan itu apa? Torful lisan itu artinya adalah ujung lidah. Wata'u wadal wata min huwa min ulyasanaya. Ujung lidah kita diapain? Disentuhkan ke pangkal gigi sari atas. Ujung lidah disentuhkan ke pangkal gigi sari atas. Misalnya teman-teman bingung, kita langsung lihat ke gambar. Nih, ya. Lihat titik berwarna hitam di sini. Kelihatan? Ini adalah titik persentuhan di mana huruf ta dilafalkan. Jadi, ujung lidah kita teman-teman sekalian, dia nempel ke pangkal gigi sari atas kita. Ujung lidah kita sentuhkan ke pangkal gigi sari atas kita. Kalau perlu kita zoom lagi. Nih. Jadi ujung lidah kita masih berada di dalam area mulut kita. Ujung lidah kita nggak keluar dari mulut teman-teman sekalian. Ya, teman-teman sekalian. Jadi nggak melet, ujung lidahnya nggak nongol keluar. Lihat, tati itu nggak gitu, tati itu nggak keluar. Tapi kesini nempelnya masih berada di dalam area mulut kita. Ya, gitu, Bang. Tapi misalnya saya masih belum jelas, masih bingung. Oke, kita coba dampingi teman-teman ya. Kita coba belajar bareng sama teman-teman. Nih, perhatikan. Kita kenalan, kita jadi mode dokter gigi dulu ya. Oke, perhatikan. Perhatikan. Nih, huruf ta itu dilafalkan dari mana? Dari ujung lidah ke pangkal gigi sari atas. Mana ujung lidah?
Nih, ini namanya ujung lidah. Lihat pulpen ajaib saya, lihat. Ini ujung lidah, ini yang disebut dengan torful lisan. Oke, ujung lidahnya disentuhkan kemana bang? Ujung lidah kita sentuhkan ke pangkal gigi sari atas kita. Mana yang disebut dengan pangkal gigi sari atas? Oke, kita kenalan dulu. Ini yang disebut dengan gigi sari atas kita sering kita sebut dengan gigi kelinci, ya. Oke, gigi sari atas kita yang ini, bagian pangkalnya yang mana? Nih, bagian pangkalnya adalah bagian tempat tumbuhnya di gigi sari atas kita. Nah, ini kan gigi sari atas kita, Tina. Pangkalnya di sini pangkalnya. Tuh, di sini. Nah, jadi si ujung ujung lidah kita ini nempelnya ke sini sohibku, sahabatku, ayahanda, ibunda sekalian, abang kakak di sini. Ya. Oke? Jelas? Jelas? Paham? Nah, sehingga ilustrasi dua dimensinya seperti ini. Nanti di buku kita juga belajar dari video animasi seru hijaiyahnya. Ada di buku saya sendiri, video animasi seru hijaiyahnya. Kita scan barcode dan inilah kurang lebih huruf ta dilafalkan seperti ini. Perhatikan baik-baik. Mana ya? Nah, perhatikan baik-baik ya. Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lihat ya. Nih, huruf ta. Maaf. Jadi si ujung lidah kita nempel ke pangkal gigi sari atas kita. Terlihat atau tidak teman-teman sekalian? Tuh. Jadi dia nggak melet, masih di dalam area mulut, tepatnya di bagian pangkal gigi sari atas kita. Nih, lihat tuh ya kalau perlu di zoom nih. Tuh, ke sini. Oke? Jelas? Sehingga kalau kita praktekkan bareng-bareng seperti ini. Ta, ti, tu, at, it, ut, atta, it, utu, seperti itu huruf ta dilafalkan. Kita sengaja buat animasi seperti ini ya, dengan segala keterbatasan kita. Biar apa? Biar kita bisa mendampingi teman-teman. Bukan biar teman-teman paham, karena paham itu atas seizin Allah. Tapi ikhtiar kita yang menentukan. Itu bagian dari ikhtiar kami mendampingi teman-teman. Nanti semoga bukunya cepat rampung ya. Doakan saja sehingga teman-teman nanti ketika order pakai di rumah, belajar dari rumah. Ya, gitu. Oke, lanjutkan lagi. Nanti kita juga buat kelas intensifnya insya Allah ya. Oke. Nah, selanjutnya, ketika huruf ta sudah kita ketahui dilafalkan seperti apa, maka jangan lagi ada yang melet-melet. Nafkhatun, tun, enggak, tapi masih di dalam area mulut kita. Nafkhatun, tun. Jangan lupa ketika huruf ta dilafalkan dia punya sifat. Ada berbagai macam sifat dari huruf ta. Tapi kita akan coba highlight satu. Apa itu bang? Oke, kembali lagi ke buku seru hijaiyah saya ya. Kita lihat sifat huruf ta. Dia punya sifat yang namanya hams. Hams itu artinya tepercik nafas atau percikan nafas. Ya, tepercik nafas atau percikan nafas. Maka ketika teman-teman melafalkan ta tadi pada makhrajnya seperti ini ya, ke pangkal gigi sari atas, dari persentuhan ujung lidah ke pangkal gigi sari atas itu keluar percikan nafas. Ta, ti, tu, at. Tapi hati-hati, jangan berlebihan, jangan lebay. Ta, ti, tu, at. Bang, tapi kalau masih belajar gimana? Saya kadang-kadang suka berlebihan. Nah, takaluf atau berlebihan dalam belajar untuk membiasakan pelafalan yang belum terbiasa, bagus. Karena sedang membiasakan. Oke? Tapi kalau sudah terbiasa, jangan berlebihan. Kalau udah terlatih, jangan berlebihan. Ya. Jadi berlebihan itu ada yang bagus ketika teman-teman membiasakan huruf-huruf yang mungkin teman-teman tuh belum terbiasa. Akhirnya teman-teman melafalkannya butuh effort, akhirnya berlebihan. Nggak apa-apa. Tapi kalau udah terbiasa, sesuaikan dengan kadar yang seharusnya. Ya. Oke? Sip. Nah, sekarang tinggal teman-teman lafalkan taknya dengan percikan nafas. Ta, ti, tu, at, it, ut. Itu ya latihannya ya. Nah, bang, sekarang, oke, kita udah tahu huruf ta tidak boleh dilafalkan dengan menjulurkan ujung lidah keluar mulut. Nah, sekarang huruf ta-nya dibaca dengan vokal apa di sini? Dengan vokal apa? Kita lihat harokatnya. Perhatikan, teman-teman sekalian. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada simpul angka 9 dan kurung tutup seperti ini namanya harokat dhammatain. Ya, kita izin tulis. Kalau simpul angka 9-nya saja namanya adalah harokat dhammah. Kalau ada huruf hijaiyah yang berharokat dhammah, dia mesti dibaca dengan vokal U.
Tapi kalau ada kurung tutupnya seperti ini, perhatikan ada kurung tutupnya seperti ini namanya jadi dommatain atau domah tanwin. Dibaca bukan cuma pakai vokal u tapi nambah en. Jadinya un, vokal konsonan un. Faham? Jelas sampai sini insya Allah ya. Maka huruf tanya dibaca gimana? Bukan lagi dibaca nafkhota, tapi ngikutin si harokatnya. Nafkhotun. Gitu. Paham atau tidak teman-teman? Bisa diikuti perlahan nggak? Di sini saya nggak bisa ngajak teman-teman asal banyak asal cepet ya. Oke, jelas sampai sini? Alhamdulillah, alhamdulillah. Yang ngerasa ada manfaat, coba boleh komen. Yang ngerasa ada manfaat biar saya tahu ya. Boleh komen alhamdulillah. Coba ngetik dulu pelan-pelan alhamdulillah. Yang ngerasa ada manfaat ya. Yang ngerasa ada manfaat boleh komen alhamdulillah, alhamdulillah ya. Oke, masya Allah. Kita bermohon ya sama Allah, ya Allah, ya Allah, kita berkumpul karena Engkau ya Allah, kita berkumpul karena Quran ya Allah. Mudahkanlah kami dalam belajar ya Allah, istiqomahkanlah kami dengan Al-Quran yang Allah. Ringankanlah lisan kami untuk melafalkan kalamullah dengan bacaan terbaik kami di hadapan-Mu ya Allah. Amin. Amin. Yang mengaminkan, semoga doa tadi tertuju untuk teman-teman semua. Ya, di kolom komentar yang sudah mengaminkan, semoga doa kita tadi tertuju untuk teman-teman yang mengaminkan di kolom komentar. Lanjut. Oke, maka kita baca nafkhotun. Sip. Oke. Sip. Sekarang nafkhotunnya saya izin simpan dulu boleh? Saya izin simpan dulu biar kita fokus. Sekarang kita setelah melafalkan nafkhotun, saya izin fokus dulu bahas huruf berikutnya dulu, baru kita cek apakah nanti di sini ada hukum tajwid atau tidak, ya. Oke, teman-teman, apakah huruf yang saya tandai dengan warna biru di sini? Boleh komen dong di kolom komentar nama aslinya ya, bukan nama ketika dia berharokat, bukan. Nama aslinya huruf apa ini? Ini namanya adalah huruf waw, ya. Namanya adalah huruf waw. Oke, Bang, bagaimana cara melafalkan huruf waw? Nah, huruf waw itu seperti biasa. Kita ingatkan, setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Maka kenalilah huruf demi huruf dengan makhrajnya, dengan tempat keluarnya. Nah, gitu ya. Di mana tempat keluar dari huruf waw, teman-teman sekalian? Ya, di mana tempat keluar dari huruf waw? Oke, kita cek ya bareng-bareng ya, teman-teman sekalian ya. Nih, perhatikan. Perhatikan ya, tempat keluar dari huruf waw nih ya, dari mana makhrajnya? Dari yang namanya asyafatain. Bang, apa itu asyafatain? Asyafatain itu artinya adalah tempat keluar ya. Asyafatain artinya kedua bibir. Nah, jadi huruf waw itu dilafalkan dari kedua bibir, dilafalkan dengan posisi maju seperti kita mengucapkan huruf u. Intinya apa? Monyong. Ketika kita melafalkan huruf waw, pastikan mulut kita monyong seperti ini, muncung, mencucuk mulutnya, ya. Sehingga ketika kita lafalkan, lihat, kita contohkan, wa, wi, wu, bukan cuman wa, wi, wu. Misalnya ada contoh ayat seperti ini, wa wada'na anka wizrak. Dan teman-teman jangan sampai cuman baca wa wada'na, wa wada'na. Mana wawnya? Mana monyongnya? Mana muncungnya? Bang, kalau waw tidak dimonyongkan, gimana bang? Tidak sempurna wawnya. Tidak menjadi kesalahan yang besar, tapi tidak sempurna dan tidak maksimal pelafalan bacaan Al-Quran teman-teman. Padahal, teman-teman tinggal monyongin aja sedikit, jadi sempurna bacanya, jadi maksimal bacaannya. Ya, oke. Lanjutkan lagi teman-teman, sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian. Ya, oke. Nah, selanjutnya di sini sudah kita ketahui seperti apa huruf waw dilafalkan. Mudah insya Allah. Nah, sekarang bentar ya, saya izin hilangkan dulu tanda burung terbaliknya biar teman-teman bisa fokus dulu dengan keadaan dasar ayatnya ya. Oke, sip. Nah, selanjutnya huruf wawnya dia berharokat baris atas, seret. Ingat, setiap huruf hijaiyah yang berharokat baris atas pada dasarnya dia dibaca dengan vokal A. Kalau dia huruf tipis, kalau dia huruf yang karakter pelafalannya tebal, dia akan terdengar seperti O. Pertanyaannya adalah huruf waw dibaca dengan vokal A atau dibaca dengan vokal O? Boleh dong respon lagi pertanyaan saya di kolom komentar ya. Waw di sini dibaca dengan vokal A atau dengan vokal O? Seperti O, vokal A ya. Maka
pastikan ketika melafalkan huruf waw, tipiskan pelafalannya. Jangan mentang-mentang teman-teman melafalkan huruf waw di awal dengan monyong, gini, lalu vokal A-nya jadi tebal. Wah, enggak gitu, tetap tipis. Dengan cara apa vokal A-nya biar tipis? BMSS, buka mulut sedikit senyum, ya. Wa, bukan wa, tapi wa, ya. Sama seperti huruf-huruf lain. Pokoknya huruf lain juga ketika dia vokalnya vokal A ketika fathah, tipiskan pelafalannya. BMSS, buka mulut sedikit senyum. A, ba, ta, sa, ja. Lidahnya diringankan, aula mulutnya dibuka. Ya. Oke. Gitu ya teman-teman sekalian ya. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Oke, 1.400 orang yang masih memandang. Ya, jelas? Sebelum kita lanjutkan, ya, saya izin minum dulu sebentar, ya, buat teman-teman yang ngerasa live ini ada kebaikan, yang ngerasa live ini ada manfaat, kan itu atas izin Allah. Kami hanya menjadi wasilah saja. Kalau Allah tidak gerakkan hati kami, ya, dan Allah tidak memberikan izin, tidak akan pernah ada kebaikan yang bisa kita ambil. Maka jangan sampai kebaikan itu terputus di HP, jari jemari teman-teman sekalian. Padahal ada peluang teman-teman share di pojok kanan bawah, ada tanda panah. Kalau teman-teman klik itu, ada tulisan posting ulang. Lakukan. Kalau ada manfaatnya. Kalau nggak ada, nggak usah repot-repot. Ya, gitu. Oke. Sip. Lanjut teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya, ya, kita sudah tahu, oh berarti huruf waw-nya dibaca wa dengan memonyongkan mulut terlebih dahulu, baru buka mulutnya. Ya. Sekarang teman-teman sekalian. Ya, Ustaz tambahnya ada di rumahku. Iya, ketinggalannya Kak Af ya, Masya Allah. Oke, kita lanjutkan kembali. Nafkhatun. Nah, sekarang teman-teman sekalian, ya, teman-teman ingat nggak tadi sebelum kita bahas huruf waw di sini, kita di sini membahas ada huruf tak marbutoh berharokat dhammah tain, dibacanya gimana? Dibacanya gimana teman-teman sekalian? Dibacanya sret. Nah, kita tampilkan lagi ya warna hijaunya. Di sini ada tun, karena ada tak marbutoh yang berharokat dhammah tain, sehingga ketika kita baca di sini nafkhatun wa, betul atau tidak? Yang dasarnya dulu ya, kita belum bahas hukum tajwid. Betul nggak gitu kalau kita baca tanpa hukum tajwid dulu, karena nggak semua sudah tahu hukum tajwid teman-teman sekalian. Ya, betul ya. Nafkhatun wahi. Nah gitu. Oke. Kalau dibaca seperti itu cukup nggak? Cukup kalau misalnya nggak mau pakai hukum tajwid. Tapi kan harus pakai hukum tajwid, maka tidak cukup. Ya. Nah, kalau kita nggak pakai hukum tajwid, sekali lagi, cukup kita baca nafkhatun wahi. Tapi ternyata di sini ada hukum tajwid, pertemuan antara apa? Antara siping dengan siping, antara dhammah tain dengan huruf waw. Ada yang tahu nggak kira-kira di sini hukum tajwidnya namanya apa? Boleh dong komen di kolom komentar ya teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Ya, nama hukum tajwidnya adalah keren. Idgham bi gunnah. Kita tulis saja ya, idgham bi gunnah. Bang, saya belum tahu hukum tajwid, gimana dong? Iya, makanya kita belajarnya pelan-pelan, gak langsung ujuk-ujuk ke hukum tajwid. Sedangkan hurufnya teman-teman belum tahu, harokatnya belum tahu. Ya, makanya tadi yang kita bahas tunnya dulu, baru huruf wawunya dulu, baru kita bahas pertemuan di antara keduanya. Ya, nggak ujuk-ujuk ke sini. Ya, oke, sip. Idgham bi gunnah itu apa? Kalau kita sudah belajar hukum tajwid, masuk ke pembahasan hukum tajwid, maka biasakan belajar dari keadaan atau kondisinya dulu, alias rumusnya dulu, baru ke cara baca. Ya, sekarang kita belajar dari buku saya, perhatikan. Kita masuk ke pembahasan idgham bi gunnah, itu masuk ke pembahasan nun sukun atau nun mati. Perhatikan. Ya, apa itu idgham bi gunnah? Idgham bi gunnah itu artinya adalah pertemuan antara nun sukun atau tanwin berjumpa dengan salah satu dari 4 huruf ini. Sebentar teman-teman, bukannya tadi saya mau minum, kok belum minum? Sebentar saya minum dulu ya. Oke, ya, baik. Kita lanjutkan kembali. Jadi
Apa itu idgham bigunnah? Idgham bigunnah itu adalah pertemuan rumusnya nih, keadaannya nih. Pertemuan antara nun sukun atau tanwin berjumpa dengan salah satu dari 4 huruf ini. Salah satu dari 4 huruf ini. Enggak yang lain, cuman salah satu dari 4 huruf ini. Ya. Nah, sekarang kita udah tahu nih, oh ini rumusnya, ini keadaannya. Sekarang kita pastikan betul atau tidak ini adalah idgham bigunnah. Cek, lihat huruf yang berwarna pinknya di sini. Ada dhammah tain berjumpa dengan waw, 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 waw. Cek, apakah dalam rumus ada atau tidak? Cek, cek, cek. Nih, di sini ada nggak dhammah tain? Kalau ada, tandai ramai-ramai. Ada nggak? Kalau Anda yuk tandain yuk bareng-bareng. Yuk, nih, dhammah tain ada ya? Clear ya? Ketemu sama huruf waw, cek. Ada nggak di antara salah satu dari 4 huruf ini huruf waw? Ada. Sret. Ya udah, berarti dia memenuhi syarat. Oh oke, dari segi keadaan dia betul. Dia adalah hukum tajwid, namanya idgham bigunnah. Sekarang baru ke cara baca. Cara bacanya gimana idgham bigunnah? Idgham artinya adalah apa? Meleburkan atau memasukkan. Bi artinya dengan, gunnah artinya dengung. Berarti artinya adalah idgham bigunnah, diidghamkan bigunnah, leburkan dengan disertai dengung. Pertanyaan berikutnya muncul, apa yang harus dileburkan dan apa yang harus didengungkan? Yang harus dilebur-dengungkan adalah bunyi konsonan an. Pertanyaan berikutnya, kenapa bunyi konsonan an? Karena bunyi konsonan an adalah bunyi dari nun sukun, dan kalau kita lihat fathatain, dhammahtain, dan kasrotain, semua bunyi penghujungnya adalah bunyi an, konsonan an. Betul atau tidak sampai sini teman-teman bisa difahami? Oh, berarti ketika kita melafalkan idgham bigunnah itu, yang dileburkan itu bunyi konsonan an yang terdapat pada nun sukun atau tanwin an inun. Betul banget. Ya, sekarang tinggal teman-teman belajar prakteknya. Contoh, misalnya kita ambil dari buku saya, misalnya di Quran surah An-Nazi'at. Kita pelajari satu-satu ya. Tadi ada apa? Idgham bigunnah. Idgham artinya meleburkan, bigunnah artinya dengan dengung. Sekarang kita akan praktekkan cara idghamnya dulu saja. Idghamnya artinya leburkan dulu saja, bigunnahnya kita nggak perhatikan dulu, biar satu-satu teman-teman bisa pahami. Lanjut ya. Bagaimana yang dimaksud dengan idgham? Idgham itu meleburkan bunyi konsonan an di sini pada bunyi konsonan ai di sini. Jadi kalau kita baca bukan lagi liman yaro, nggak dibaca gitu. Liman yaro, karena di sini ada idgham bigunnah, kita idghamkan bunyi annya ke bunyi ai. Gimana? Liman yaro, liman yaro. Jadi bukan liman yaro. Nggak. Faham sampai sini? Ya. Satu lagi, kita baca yang bawahnya. Quran surah Ghafir ayat ke-21. Di sini nggak kita baca min waqin. Nah, di sini teman-teman mempertemukan antara bunyi konsonan an dengan bunyi konsonan au. Maka ada idgham bigunnah, diidghamkan bunyi annya ke bunyi au. Miwaqin. Miwaqin. Tuh, gitu. Paham? Jelas sampai sini? Bisa diikuti? Nah, itu yang disebut dengan idgham, meleburkan bunyian menjadi tidak ada karena udah masuk ke huruf berikutnya. Ya, itu idgham. Tapi cukup nggak idgham saja? Nggak cukup teman-teman sekalian. Ya, nah menariknya banyak orang melafalkan idgham bigunnah, teman-teman, dia cuman melafalkan idghamnya saja, tapi bigunnahnya dia lupa. Dia nggak ngeh sama bigunnahnya. Nih, contoh teman-teman. Kalau teman-teman dengar sekilas apa yang saya baca sekarang, perhatikan. Ya, perhatikan. Jika teman-teman perhatikan bacaan saya sekarang secara sekilas, kira-kira sudah betul atau belum? Contohnya kita contohkan pada Quran surah Al-Jin ayat ke-23. Perhatikan. Wa may ya'si. Sekilas, betul atau tidak? Kedengerannya, kalau sekilas kita nggak merhatiin, wa may ya'si, kedengerannya sudah betul. Ya, kalau teman-teman sudah bilang salah berarti udah pinter. Ini saya nanya ke yang teman-teman yang belum bisa nih. Ya, oke. Kalau kita dengar sekilas sudah betul. Sekilas. Ya, gitu. Oke. Nah, tapi ternyata di situ belum sempurna. Idghamnya sudah bagus, tapi bigunnahnya belum ada. Nah,
Contohnya gimana teman-teman sekalian? Nah, tuh ada yang menjelaskan idgham berasal dari kata apa tuh? Silakan ya, dilihat tuh ada teman-teman kita yang sharing juga, barakallahu fikum. Nah, maka ketika kita baca, teman-teman sekalian, jangan cuman wa mayyasi, tapi jangan lupa dia harus bigunnah. Bigunnah itu artinya apa? Dengan dengung. Sekarang apa yang dimaksud dengan dengung atau gunnah? Nah, kenalan. Yang dimaksud dengan dengung atau gunnah artinya adalah suara-suara yang masuk ke dalam rongga atau pangkal hidung kita, sehingga mengakibatkan atau menghasilkan suara yang sengau. Oke, mengakibatkan atau menghasilkan suara yang sengau. Ya. Nah, contohnya gimana? Nih, kita kembali lagi ke contoh ayat surah Al-Jin ayat ke-23. Yang tadi saya contohkan, itu baru idghamnya saja. Tapi suaranya ketika lebur, bunyi konsonan an-nya belum masuk ke dalam rongga hidung. Contoh. Wa may, cara ngeceknya gimana bang? Kita tahu dia belum masuk hidung. Cara ngeceknya teman-teman, tutup hidung teman-teman ketika melafalkan idghamnya. Tutup. Ya. Idgham, tutup. Kalau misalnya dia keluarnya tidak berubah suaranya, ya, maka dia bukan gunnah. Tandanya dia nggak ada suara yang masuk ke dalam rongga hidung, ya. Tapi kalau ketika dia masuk hidung, suaranya ketika ditutup hidungnya, suaranya akan berubah. Contoh, ini yang keliru. Wa may, ketika ditutup suaranya stabil, nggak berubah, maka dia nggak masuk hidung tandanya. Harusnya gimana? Wa may, kedengeran nggak suaranya berubah ketika ditutup? Oke, kalau dia berubah berarti suaranya betul dia masuk ke dalam rongga hidung. Maka betul dia idghamnya bigunnah, ada dengung, suara yang masuk ke dalam rongga hidung. Paham sampai sini teman-teman sekalian? Jelas sampai sini insya Allah ya. Nah, begitu, jadi pastikan sengaukan pelafalannya ya. Oke, sekarang kita coba ini ya. Kita coba nah ini ya. Boleh kita coba kuis nggak? Kita ambil contoh ayatnya atau penggalan kata pada Quran surah Al-Buruj ayat ke-8. Kita coba kuis. Teman-teman tinggal jawab mana pelafalan yang lebih tepat. Yang satu atau yang kedua. Saya lupa. Jangan lupa ketika teman-teman melafalkan idgham bigunnah, ketika lebur ditahan dulu 2 harokat. 1, 2. Ya. Oke. Sekarang kita fokus ke kalimat Quran surah Al-Buruj ayat ke-8. Mana yang lebih tepat? Yang jawaban 1 atau jawaban kedua? Jawaban 1. Ya. Ayyu minu, ayyu minu, ayyu minu. Yang kedua, ayyu minu, ayyu minu. Yang pertama, ayyu minu. Yang kedua, ayyu minu. Nah, coba komen ya. Saya tunggu jawabannya di sini nih. Tuh, udah pada jawab belum di sini tuh? Ya, paling banyak jawab berapa tuh? Jawab 2 ya. Masya Allah. Sip. Dominan karena ini yang muncul adalah yang kedua. Berarti ini jawaban terbanyak. Barakallahu fikum. Betul. Jawaban yang tepat, yang lebih tepat maksud kami adalah jawaban yang kedua. Kenapa jawaban yang pertama kurang tepat? Karena dia cuma lebur. Kalau yang kedua, Faham sampai sini teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian? Jelas ya? Nah, baik. Kita lanjutkan. Maka ya, di sini teman-teman sekalian, bunyi tunnya nggak kita baca tunwa, tapi bunyi an-nya ini sudah lebur masuk ke huruf wawu disertai dengan dengung. Ya. Nafkhatu bukan nafkhatu. Nggak gitu. Tapi dileburkan masuk ke rongga hidungnya, ya, masuk dengungnya. Ya. Nah, paham sampai sini? Jelas sampai sini? Cara masukkan, nah ini ya. Mana tadi ayatnya? Nah ini ya. Mana tadi? Nah ini ya. Oke, ini masih semangat gak ini teh? Masih semangat nggak teman-teman? Kalau nggak semangat kita istirahat aja dulu, ya. Oke. Mau ya? Nanti di ujung, ya. Nggak kepencet kali. Lanjut ya.
Nafkhatu wa. Nah, sekarang kita masuk huruf waw-nya sudah kita bahas ya. Huruf waw-nya sudah kita bahas, harokat baris atasnya sudah kita bahas. Sekarang kita lihat teman-teman sekalian. Nah, dia di depannya ada alif. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas, bertegur sapa dengan alif, maka dia dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Ya, dia dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Jadi bukan cuma 1 kali pelafalan, maksudnya 1 kali hitungan, tapi dia dibaca 2 kali hitungan atau 2 ketukan. Ya, nama hukum tajwidnya apa? Nama hukum tajwidnya adalah mad tabi'i. Jadi kalau teman-teman mendapati ada huruf berharokat fathah ketemu sama alif, maka dia dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Nama hukum tajwidnya mad tabi'i. Oke. Nah, Bang, mad tabi'i itu apakah hanya fathah berjumpa dengan alif saja? Ternyata jawabannya adalah tidak. Bukan cuma fathah ketemu alif aja keadaan dasar dari mad tabi'i. Tapi ada apa aja? Yuk kita pelajari ya. Ada fathah ketemu alif, itu pasangan pertama. Pasangan kedua adalah dhammah ya, bertemu dengan waw sukun. Pasangan ketiga adalah kasroh berjumpa dengan ya sukun. Jadi ada berapa pasang? Ada 3 pasang, 1, 2, dan contoh dalam ayat 3. Oke. Nah, maka di sini 2 harokat itu sepanjang apa? Buat teman-teman yang masih suka kepanjangan baca panjang pendeknya, cukup diayunkan 2 kali ayun. Maaf, diayunkan 2 kali ayun, karena 2 harokat 2 kali ayun. Nafkhatu wahi. Nah, wahi. Nah, gitu ya. Wahi. Nah, faham? Nah, teman-teman disclaimer dulu nih. 2 harokat antara setiap orang itu nggak harus selalu sama. Kenapa? Karena bacaan kita temponya beda-beda. Ada yang temponya cepat, ada yang temponya lambat, ada yang temponya pertengahan. Ya, dalam membaca Quran itu ada 3 tempo. Ada yang bilang 4, ada yang bilang 3. Kita ambil yang 3. Yang pertama ada tempo yang namanya tahqiq, tempo lambat. Ada yang namanya tempo tadwir, pertengahan nggak cepat nggak lambat. Ada tempo yang namanya hadr. Hadr itu cepat. Nah, 2 harokat kita itu ketika melafalkan baca Quran menyesuaikan dengan tempo baca. Kalau saya bacanya lambat, teman-teman bacanya cepat, 2 harokat kita nggak sama berarti. Ya. Jadi kalau teman-teman ngedengerin para qori, kok Bang kayak kepanjangan banget ya 2 harokatnya, 4 harokatnya. Bukan kepanjangan, kita yang belum tahu. Ya, bacaan qorinya nggak ada masalah, kita yang masih belum tahu. Ya, oke. Contoh 2 harokat, misalnya saya baca tempo lambat. Nafkhatu wahidah. Kalau temponya cepat, nafkhatu wahidah, beda kadarnya. Ya, gitu teman-teman. Jadi nggak selalu sama ya. Justru mungkin kita melihat orang lain salah, ternyata kita yang belum tahu, kita yang salah. Nah, ya. Gitu. Oke? Sip, jadi pastikan 2 harokat itu teman-teman diayunkan 2 kali ayun. Buat yang lagi belajar yang masih belum ngeh 2 harokat itu segimana, diayunkan 2 kali ayun teman-teman sekalian. Setelah itu sesuaikan dengan tempo baca, tertib bacaannya. Ya, nafkhatu wahi, gitu ya. Oke, jelas sampai sini ya. Lanjut lagi teman-teman sahabat-sahabat sekalian ya. Terakhir deh ini dikit lagi lah nanggung ya. Oke, perhatikan baik-baik teman-teman, ini huruf apa? Ya, saya selalu bilang ya, teman-teman yang ngerasa ya live ini ada manfaatnya, jangan biarkan jari jemari teman-teman diam. Ya, oke, sip, lanjut. Ini namanya adalah huruf apa? Ini namanya adalah ha kecil. Ya, ketika dia belum berharokat, namanya adalah ha, atau sering kita sebut dengan ha kecil. Ya. Oke, kita tulis ha kecil atau ha gitu ya. Oke, sip. Nah, bagaimana cara melafalkan huruf ha kecil ini teman-teman sekalian, sahabat Quran sekalian? Nah, ha itu ketika dilafalkan kita lihat dulu ha-nya dalam kondisi sukun atau berharokat. Oh Bang, ha-nya dalam kondisi berharokat baris bawah. Oke, berarti ha-nya dalam kondisi berharokat. Sekarang kita cek di buku saya. Ketika huruf ha kita cari dalam kondisi berharokat, apa yang harus kita perhatikan? Nih ya.
Nah, ketika H kecil dalam kondisi berharokat, ada dua kesalahan besar yang saya sudah rangkum dalam buku saya. Apa itu kesalahannya? Seringkali tertukar dengan huruf H besar dan tertukar dengan huruf Kh. Ya, oke. Nah, kenapa bisa? Nah, kenapa bisa H kecil kita tertukar dengan dua kesalahan ini, baik itu H besar ataupun huruf Kh? Karena teman-teman tak melafalkan H kecil sesuai dengan kaidah makhrajnya. Kita ingatkan lagi, kalau bahas huruf jangan loncat. Makhrajnya diperhatikan. Di mana H kecil itu dilafalkan? Yuk kita cek ya. Teman-teman, tertukar huruf itu termasuk ke dalam kesalahan yang besar loh. Ya, termasuk ke dalam kesalahan yang besar loh. Jadi jangan sampai dianggap remeh ya. Yuk, perhatikan. Nih, setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Makhraj itu artinya tempat keluar. Di mana tempat keluar ketika H kecil dilafalkan? H kecil dilafalkan dari yang namanya wastul halqi dalam istilah tajwid. Wastul halqi itu apa, Bang? Wastul halqi itu artinya tengah tenggorokan. Ya, tsumma liwastaihi fa'ainun ha'u. H kecil dilafalkan dari bagian tengah tenggorokan kita, teman-teman sekalian. Ya, dia mengalirkan dengan aliran nafas yang karakternya berbisik. H, lembut. Bang, tengah tenggorokan tuh bagian mana? Oke, perhatikan. Ini saya izin hapus dulu deh pembahasan yang lalu-lalu ya. Oke, biar kita bisa runut belajarnya. Oke, biar kita bisa runut. Nah, perhatikan. Jadi gini, H kecil itu dilafalkan dari bagian titik berwarna putih di sini, teman-teman sekalian. Ya. Nah, ini yang disebut dengan tengah tenggorokan. Kalau pengen lebih tepatnya lagi, pada bagian yang saya tonjok lagi, yang saya tunjuk di sini. Ya. Nah, ini namanya bagian katup epiglotis. Ya. Bagian katup epiglotis inilah yang dia akan berkontraksi. Ya, dia yang akan berkontraksi. Ha, hi, hu. Nah, ya. Nah, gimana itu, Bang? Tar, sebelum ke sana, nanti kita perlihatkan animasi seru hijaiyahnya. Ya, buat teman-teman yang belajar bersabar di live ini. Ya. Oke. Nah, sekarang H kecil ini seringkali tertukar dengan huruf Kh dan huruf H. Kenapa? Karena teman-teman melafalkannya bukan tepat di sini. Tapi teman-teman melafalkannya kemana? Nih. Nih, lihat, langsung kita tampilkan. Teman-teman, kalau teman-teman melafalkan H kecilnya terlalu ke pangkal, yang muncul huruf ini, H besar. Ha, hi, hu, bah. Ya. Kalau teman-teman melafalkan terlalu keluar, terlalu ke atas, ya, huruf Kh yang keluar. Penting belajar makhraj, teman-teman sekalian. Ya, jangan sampai nggak dibahas. Makanya kenapa saya sangat support teman-teman, khususnya teman-teman sahabat-sahabat saya yang dia live sekarang muncul di TikTok ngebahasnya huruf. Kenapa? Karena itu jarang dibahas. Betul nggak? Coba teman-teman cari di live TikTok. Ada sahabat-sahabat kita yang lain tapi fokusnya di hukum tajwid. Karena udah banyak, ya biarkan untuk beliau-beliau membahas hukum tajwid secara lebih mendalam. Tapi yang bahas huruf jarang. Teman-teman silahkan cari. Ya, gitu. Oke. Nah, ya, makanya ada namanya Ustadz Sabron, ya, Kang Sabron, ada Ustadzah Nisa, ya, itu kita support live-nya, ya, kita saling support. Kenapa? Karena saya senang beliau membahas huruf juga. Bang, atuh jadi ada saingannya di live TikTok bahasnya hampir sama. Nggak ada yang namanya saingan buat dakwah. Udah nggak ada lagi masing-masing buat kebaikan. Merasa pengen paling muncul, nggak, semuanya sama, belajar, ya, gitu. Oke, sip, lanjut. Karena beda sedikit aja huruf dilafalkan, makna akan keluar. Makna akan berubah, teman-teman sekalian. Makna akan berubah. Ya. Ya, oke. Sip. Maka perhatikan. Jadi pastikan dia dilafalkan tepat dari bagian tengah tenggorokan kita. Ha, hi, hu, ha. Kalau terlalu ke atas jadinya gini. Ha, hi, hu. Makanya ketika teman-teman talaki itu banyak yang melafalkan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Khim. Nah, ada gitunya. Kenapa? Terlalu keluar. Bablas, terlalu keluar. Enggak. Turunin lagi dikit. Kedalamin lagi sedikit. Teman-teman sekalian. Ya. Nah, oke. Lalu kalau misalnya terlalu ke dalam pun salah. Nanti jadi huruf apa? Jadi huruf H besar. Ya. Gitu. Ha, hi, hu, ya beda teman-teman sekalian, ya. Oke. Nah, maka sekarang kita lihat di buku kita, di video animasi seru hijaiyah, kita coba scan barcode video animasinya,
Ya, kita belajar pakai video animasi Surah Hijaiyah dan seperti apa huruf H kecil dilafalkan. Perhatikan baik-baik, kita berpindah ya, beranjak ke huruf H kecil. Nih. Tadi sudah saya jelaskan ya. H kecil itu dilafalkan dari bagian katup epiglotis. Ini yang disebut dengan katup epiglotis. Ketika kita melafalkan H kecil, bagian katup epiglotis inilah yang akan berkontraksi, teman-teman sekalian. Ya, oke. Contohnya gimana, Bang? Seperti ini. Ha, hi, hu, ah, ih, aha, ihi, uhu. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak pergerakannya? Ya, lagi perhatikan. Ha, hi, hu, ah, ih, aha, ihi, uhu. Seperti itu huruf H kecil dilafalkan. Ya, gitu. Sengaja ini kita buat, teman-teman sekalian. Apa? Biar saya bisa mendampingi teman-teman secara maksimal sesuai kemampuan saya hari ini. Gitu. Bukan biar teman-teman paham, bukan, karena paham itu bukan ranah manusia lagi, teman-teman. Ranahnya Allah, ya. Oke. Sip, yang memahamkan teman-teman kan Allah. Makanya selalu saya bilang Allah, doa favorit saya adalah apa? Yang itu menjadi nama anak saya apa? Allahumma faqihna fiddin wa alimna at-ta'wil. Allah, berikanlah kami pemahaman. Faqih itu pemahaman yang kuat terhadap agama ini. Karena yang memahamkan kita bukan apa? Bukan manusia, bukan metode. Bukan. Jangan kita lupa, ini metode ini mah bagus, tapi ingat, yang membuat kita bisa bukan metode. Yang membuat kita bisa bukan hanya sekedar gurunya saja, enggak. Itu cuma wasilah. Tapi kalau kita lihat di balik itu, ya, ternyata itu rahmat Allah buat teman-teman. Itu cinta Allah buat kita semua. Ya. Oke. Nafkhatu wahi. Nah, paham ya? Jadi dia karakter nafasnya berbisik, lembut, ha, hi, hu. Rasakan katup epiglotisnya atau tengah tenggorokannya, teman-teman tekan. Kalau perlu latihannya sambil meremlek nggak apa-apa. Ha, hi, hu. Ha, hi, hu. Ya. Gitu, karena di sini yang kita kejar bukan asal cepat, asal banyak. Sekali lagi ya, lanjut. H kecil berharokat baris bawah. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris bawah, itu namanya adalah harokat apa? Namanya adalah harokat kasroh. Ya, nih baris bawah huruf yang namanya kasroh. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat kasroh, maka mesti dibaca dengan vokal i. Ya, dibaca dengan vokal i, teman-teman sekalian. Oke? Ya, maka H kecilnya dibaca bukan ha, bukan hu, tapi hi. Ya, oke. Nah, selanjutnya, ya, jangan lupa teman-teman, ketika kita menyempurnakan harokat baris bawah, ya, itu direndahkan rahang bawahnya. Hi, hi. Lalu diangkat bagian tengah lidah kita ke arah langit-langit, karena banyak di antara kita melafalkan harokat kasroh, vokal i-nya tidak jelas. Tidak jelas. Nafkhatu wahi, hi. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan hirra, hirra. Ini kesalahan-kesalahan kecil yang banyak kita nggak perhatikan. Betul atau tidak? Pernah nggak teman-teman sebelumnya ketika ngaji memperhatikan vokal i-nya betul-betul vokal i atau tidak? Coba. Iya atau enggak? Ketika saya belajar dulu, saya pengennya asal cepat, sehingga ketika belajar dimanapun rasanya ribet dan susah. Akhirnya apa? Nggak istiqomah. Kenapa? Karena yang dikejar cuma pengen asal cepat, instan. Tapi setelah saya belajar, ternyata asal cepat dan instan itu bukan menjadi goals kita. Justru kalau kita pengen asal cepat dan instan, ya niatnya hanya sekedar cepat aja, justru jadi lama, teman-teman. Ya, gitu. Oke? Pelan-pelan aja. Oke, jadi jelaskan vokal i-nya. Hi. Gimana? Angkat tengah lidah teman-teman ke arah atas, ke arah langit-langit. Hi. Bukan, kalau kurang naik jadinya he gitu. Ya. Oke, jadi pastikan jelas vokal i-nya. Nafkhatu wahi. Nah, sekarang teman-teman perhatikan di ilustrasi animasi saya. Di animasi Surah Hijaiyah, perhatikan. Setiap ada bunyi vokal i keluar, perhatikan. Setiap ada bunyi vokal i keluar, tengah lidahnya naik. Perhatikan. Ya,
perhatikan setiap vokal I-nya ya. Ha, hi, hu, ah, ih, aha, ihi, uhu. Iya nggak? Kelihatan nggak? Ketika tadi saya melafalkan vokal I, tengah lidah kita naik. Nah, kita coba perhatikan animasinya sedemikian rupa agar apa? Agar maksimal. Walaupun animasi ini tidak menjadi animasi yang terbaik. Pasti kalau kita telat-telat nanti baru ketahuan ada salahnya, ada ketidaksempurnanya, tapi sedang kita maksimalkan. Gitu, teman-teman. Angkat tengah lidahnya ke atas, ya. Oke, sip. Lanjut lagi, ya. Nafkhatu wahi. Nah, selanjutnya. Wah, bablas nih kayaknya nih. Ya, masih ada yang tap-tap layarnya soalnya stuck nih. Nggak tersebar luas lagi nih, stuck nih. Ini berarti ada ketidakaktifan. Ya, ada yang statis nontonnya nih, ya. Lanjut teman-teman sekalian. Ya. Oke, perhatikan. Di sini kita mendapati ada huruf namanya huruf apa? Ini namanya adalah huruf dal. Ketika dia belum berharokat, namanya adalah huruf dal. Oke, jadi jangan sampai ada yang bilang ini huruf da. Nggak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf da. Ya. Nah, bagaimana cara melafalkan huruf dal teman-teman sekalian? Apakah huruf dal itu dilafalkan sama sebagaimana kita melafalkan huruf D pada abjad alfabet? Nah, kita cek ya. Apakah makhorijul huruf atau makhroj dari huruf dal itu dilafalkan sama kayak huruf D? Jawabannya adalah belum tentu. Ya, bukan berarti tidak, tapi belum tentu sama. Jadi belum tentu sama, tapi juga belum tentu beda. Bisa aja sama, tapi bisa aja juga beda. Tapi dominan beda huruf dal dengan D-nya. Maka jangan serupakan dal dengan D dulu. Tapi ketahui, jangan malas cari makhraj huruf dal seperti apa. Dalam belajar baca Quran, saya ini mohon maaf potong-potong ya. Biar bukan hanya cara baca, tapi teman-teman memahami esensi dalam belajar. Ketika belajar, teman-teman tidak tidak hafal istilah-istilah tajwid, makhorijul huruf. Teman-teman taunya tempat keluar, gak tahu makhorijul huruf maksudnya apa, tapi tahu tempat keluar, mana yang tipis, mana yang tebal, mana yang ngalir suaranya, mana yang tertahan suara. Gak perlu dihafalkan secara istilah, gak apa-apa, asalkan apa? Cara bacanya betul. Karena yang fardu ain itu tajwid amali, pengamalan tajwid. Tajwid ilmi, keilmuan tajwidnya fardu kifayah. Ya, saya tetap menyampaikan kalau ada istilah-istilah bukan untuk teman-teman hafal, tapi untuk menambah wawasan. Yang teman-teman perhatikan adalah konsep dalam pelafalannya. Ya, oke, jelas ya, sip. Nah, selanjutnya ini namanya huruf dal. Nah, bagaimana makhraj huruf dal? Apakah sama dengan huruf D abjad alfabet? Jawabannya belum tentu. Kita cek. Belajar lagi dari buku seru hijaiyah. Tadi huruf H kecil udah ya. Oke, sekarang kita beranjak ke huruf dal. Ya. Huruf dal teman-teman sekalian ya. Bismillahirrahmanirrahim nih. Ya, makhraj huruf dal, tempat keluar dari huruf dal. Di mana tempat keluar dari huruf dal dilafalkan? Dari yang namanya torful lisan. Torful lisan itu apa? Torof artinya ujung, lisan artinya lidah. Ya. Oke, jelas. Sip, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya, ujung lidahnya diapain bang huruf dal? Sama kayak huruf ta. Wato wadalu wata min huwa min ulyasanaya. Ya, ujung lidah kita disentuhkan ke pangkal gigi seri atas. Sama persis sama kayak huruf ta dan to nih. Gini. Tuh, kelihatan titik berwarna hitam, kita zoom kalau perlu ya. Nih. Oke. Tuh, ujung lidah kita disentuhkan ke pangkal gigi seri atas kita. Itu titik berwarna hitam itu adalah makhraj dari huruf dal. Nah, pertanyaan saya, apakah teman-teman melafalkan huruf D alfabet teman-teman ke sini ujung lidahnya? Coba komen ya. Apakah teman-teman melafalkan huruf D alfabet teman-teman ujung lidahnya ke sini atau tidak? Coba jawab ya. Ditunggu ya. Apakah ke situ? Jawabannya adalah pasti dominan tidak. Karena biasanya kalau kita melafalkan huruf D gimana? Begini. Lihat ya. Lihat ya. Nah. Ujung lidah kita ke langit-langit. Bukan ke pangkal gigi seri atas. Kalau ada yang ujung lidahnya ke pangkal gigi seri atas, huruf D-nya berarti dal dengan D-nya sama. Oke, mantap. Tapi kalau teman-teman melafalkan huruf D alfabetnya begini,
Maka huruf dal jangan diserupakan begini, karena begini huruf dal mah. Ya, jelas teman-teman sekalian? Paham? Nah, gitu ya. Nah, kalau pengen lebih jelas lagi, nih kita mah sengaja belajarnya pelan-pelan, ya, sedikit-sedikit. Oke? Saya nggak pengen teman-teman asal cepet. Yang masih tap-tap layar kan saya ucapkan makasih. Teman-teman tuh berarti betul-betul real support banget kita. Ya, gitu. Tap-tap layar, share, makasih banyak, itu berpengaruh banget, ya, gitu. Oke? Perhatikan baik-baik. Ya, perhatikan. Huruf dal itu, ya, dilafalkan dari bagian ujung lidah kita sentuhkan ke bagian pangkal gigi sari atas kita. Ya, ini namanya ujung lidah nih yang saya tunjuk. Ini yang disebut dengan torfu lisan. Mana yang disebut dengan pangkal gigi sari atasnya, kan ujung lidahnya nempel ke sana. Oke. Ini namanya gigi sari atas kita. Ya, mana bagian pangkalnya, Bang? Oke, kita kenalan sama bagian pangkal gigi sari atas. Nah, lihat ya. Nih, ini gigi sari atas, bagian pangkalnya adalah bagian gusi, tempat tumbuhnya gigi sari atas kita. Ya, tuh, ini gigi sari atas nih, pangkalnya yang ini. Nah, jadi ujung lidah kita itu nempelnya ke pangkal gigi sari atas kita, teman-teman, sahabat-sahabat sekalian. Ya, bisa difahami? Oke, nempelnya ke sana. Jadi bukan ujung lidah ke langit-langit di sini, tapi ujung lidah nempel ke pangkal gigi sari atas. Ya, sehingga ketika kita lafalkan, begini ilustrasi pelafalan gambar 2 dimensinya. Kalau pengen lihat seperti apa animasi seru hijaiyahnya, teman-teman tinggal scan barcode aja. Scan barcode video animasinya di buku kita, video animasi seru hijaiyahnya, dan kita lihat seperti apa huruf dal dilafalkan, ya. Sok, semangat, ya, gitu. Oke, mana nih huruf dal itu? Nih, perhatikan ya. Perhatikan. Ini saya izin agak zoom dulu, bisa ya. Oke. Perhatikan. Tuh, apa nih? Ada sebentar. Tuh, ada dari Kak Dunia si kucing, ya. Nih, lihat di sini apa katanya? Masya Allah, baru kali ini nemu penjelasan sejelas ini. Atas izin siapa? Atas izin Allah. Mungkin banyak yang lain, tapi jodohnya di sini dulu ketemunya. Atas izin siapa? Izin Allah. Ya, banyak yang lebih detail, banyak yang lebih jelas dibanding ini, teman-teman. Ya, gitu. Oke, lanjut lagi, teman-teman sekalian. Kita mah cuman butiran debu di sendalnya para ulama lah, ibaratnya gitu. Kita bukan ulama, kita bukan ustadz yang bukan, kita teman belajar. Saya teman belajar ngaji dari teman-teman sekalian. Ya, lanjut. Nah, huruf dal dilafalkan seperti ini. Ujung lidah kita nempel ke pangkal gigi sari atas. Nah, kelihatan? Kelihatan teman-teman sekalian? Lagi. 1, 2, 3. Nah, begitu. Oke, lagi, sekali lagi, ya. Nah, begitu. Jadi ujung lidah kita disentuhkan ke pangkal gigi sari atas kita. Ya, paham ya? Jelas ya? Nah, sehingga pelafalannya seperti ini. Perhatikan. Da, di, du, ade, ide, ude, ada, idi, udu. Nah, seperti itu huruf da dilafalkan. Ya, lagi ya, sekali lagi ya. Da, di, du, ade, ide, ude, ada, idi, udu. Seperti itu huruf dal dilafalkan, teman-teman sekalian. Paham? Jelas? Alhamdulillah, ya. Sip, lanjut lagi. Tinggal kita praktekkan dalam pelafalan kita, ya. Maka jangan dibaca wahida da, tapi da, bukan da, tapi da. Bunyinya beda kok, teman-teman. Kalau nempelin ke langit-langit dengan ujung lidah ke pangkal gigi sari atas, itu bunyi keluarnya beda. Dia nggak betul-betul persis. Oke, aduh. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjutkan kembali, teman-teman sekalian. Oke, selanjutnya huruf dalnya dia berharokat apa? Tinggal lihat harokatnya. Harokatnya harokat baris atas, Bang. Oke, ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang berharokat baris atas, gampang. Tinggal kita lihat bunyi vokalnya, bunyi vokal A atau bunyi vokal seperti O. Kalau bunyi vokalnya A berarti tipis, kalau bunyi vokalnya seperti O berarti dia dibaca dengan tebal. Mana nih? Huruf dal dibaca do atau da? Dibaca da. Maka kalau keluar dengan vokal A, ya, pastikan fathahnya tipis.
Ya. Oke. Pastikan fathahnya tipis. Ya. Oke. Da, da, bukan da, tapi da. Nah, maka tipiskan pelafalan vokal A itu sering kita analogikan dengan cara apa? Buka mulut, sedikit senyum. Da, bukan da. Ya, fa, bukan fa. Sa, bukan sa. Za, bukan za. Semua vokal A pada fathah. Ketika hurufnya vokalnya A, tipiskan pelafalannya. Ya. Oke. Paham sampai sini? Sudah mulai capek? Ya. Nah, oke. Orang Arab sama orang Asia sama orang apa nih? Tadi ada pertanyaan yang menarik nih. Apa nih? Ya. Orang Arab sama orang Asia sama orang Jepang, Eropa pasti ada pasti. Tapi tahukah teman-teman fun fact-nya? Orang yang paling bisa meniru bacaan dialek Arab itu orang Indonesia. Walaupun kita orang Jawa, Aceh, Padang, Sunda, ya, Al-Quran itu diturunkan untuk semua. Berarti apa? Pasti kita bisa. Kalau kita pelajari lagi, nanti bacaan Al-Quran itu ada macam-macam qiraat dan riwayah. Ya, oke. Tapi yang kita baca di kita itu riwayat Imam Asim, riwayat Hafs, qiraat Imam Asim. Ya, gitu. Oke. Sip. Halo, mana semangatnya? Mana keaktifannya? Mana ini mana? Masih ada semangatnya ini? Mana? Ya, tap layarnya mana? Teman-teman sekalian sok. Ya, ini sedikit lagi teman-teman. Udah di penghujung, capek ini teh. Tumben pagi ini teh. Rada ngececes. Ya, yuk. Ya, gitu. Nafkhatu wa, tuh teman-teman lihat ya, kalau teman-teman aktif, teman-teman yang nggak diem ya, ngaruh itu teman-teman. Share-nya teman-teman, tap layarnya teman-teman, berhenti sedetik aja itu ngaruh ya. Oke. Sip. Katanya pengen anak-anaknya nonton hal-hal baik ya, maka upayakan dengan apa? Dengan teman-teman sendiri ya, gitu. Oke, lanjut ya. Nafkhatu wahida, da, bukan da, tapi da. Ya. Nah, terakhir ya, di sini kita baca sama kayak tadi ya. Ini itu sama kayak ini. Huruf apa ini namanya? Ini namanya adalah ta marbutoh. Ya, namanya adalah ta marbutoh. Ketika dia belum berharokat, ya, namanya adalah huruf ta marbutoh. Nama aslinya ya. Oke, kita ulang lagi boleh? Kita ulang lagi boleh ya? Ta marbutoh. Masya Allah. Ta marbutoh, teman-teman sekalian. Ta marbutoh itu dilafalkan seperti apa? Kalau kita stop pada huruf ta marbutohnya, dia dibaca menjadi hak besar sukun. Apapun harokatnya pasti dia jadi hak besar sukun. Kalau berhenti di sini, ya, oke. Kalau misalnya kita tidak berhenti di sini, dilanjutkan dengan ayat berikutnya, maka dia menjadi huruf ta. Ya, contohnya di sini nih. Perhatikan. Aduh, mau habis baterai lagi sebentar. Ya. Tuh. Oke. Jangan kalah sama HP. HP aja kalau baterainya capek nih, dicas lagi ya, teman-teman. Oke. Lanjut. Teman-teman yang udah capek, ambil minum. Cas lagi baterainya ya. Ambil minum ya, sambil ngemil silahkan boleh ya. Nafkhatu. Nah, di sini kan kalau kita nggak berhenti dia dibacanya tunwa. Jadinya idgham digunakan, dibacanya huruf ta. Nafkhatu wahida. Nah, kalau di sini kita berhenti jadinya hak besar. Nafkhatu wahidah gitu. Ya. Oke, yang lagi puasa, masya Allah, alhamdulillah ya. Gitu, kalau saya puasa mulai agak seret ya, gitu. Nafkhatu wahidah. Tuh. Jadi hak besar. Jadi nggak dibaca nafkhatu wahidat, enggak. Dia dibaca menjadi huruf ta kalau dilanjutkan ke huruf berikutnya. Nafkhatu wahidatun bla 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 bla, kesananya misalnya apa gitu ya. Oke, paham sampai sini? Jelas sampai sini. Tapi kalau kita berhenti jadinya hak besar sukun. Kalau kita lanjut jadinya kayak ini. Jadinya huruf ta ya, yang harokatnya mengikuti hukum tajwidnya. Kalau kita berhenti di sini gimana? Nafkhah, jadi hak besar juga.
Tapi kalau lanjut jadi ta. Nafkhatu wahidatun. Kalau berhenti wahidah gitu. Ya. Gitu. Oke. Jelas sampai sini teman-teman sekalian? Paham sampai sini teman-teman sekalian? Nah, saya ingin meng-highlight sedikit di sini, teman-teman. Berarti kan di sini kita sudah sepakat dia berubah menjadi hak besar ya. Sukun ya. Sukun ya karena kita berhenti di sini misalnya. Nah, kalau kita berhenti di sini kan dia jadi hak besar. Kenalan yuk sama hak besar. Seperti apa hak besar dilafalkan? Bagaimana cara melafalkan huruf hak besar? Yuk, hak besar ini dilafalkan. Siapa yang menganggap hak besar dilafalkan dari dada boleh komen saya. Ya, siapa yang pernah menganggap hak besar dilafalkan ada hubungannya dengan dada? Siapa? Komen. Ya. Komen ya, aktif dong. Ya. Yuk, silakan. Nah, siapa? Nah, kalau masih ada yang menganggap hak besar sampai bahkan dengan hari ini dilafalkan dari dada, maka itu suatu ketetotan atau ketidaksempurnaan. Nah, gitu ya. Oke. Nah, jadi hak besar itu bukan dilafalkan dari dada makhrajnya. Ha, hi, hu, ha, hi, hu. Boros, capek nafas teman-teman kalau seperti itu. Ya. Nah, lantas seperti apa huruf hak besar ini dilafalkan teman-teman sekalian? Oke, huruf hak besar ini dilafalkan itu punya aturan sama, punya makhraj. Nah, makanya penting belajar makhraj. Teman-teman sekalian jangan diloncat, ya. Di mana makhraj huruf hak besar? Yo, di mana? Di mana? Cek ya, kita cek pakai buku saya lagi. Ya, kalau teman-teman udah punya bukunya, teman-teman tinggal buka, ya, gitu. Oke, nanti juga sudah ada daftar isinya, teman-teman, ya. Nih, daftar isinya seperti ini kurang lebih tuh. Ya, teman-teman tinggal buka di halamannya, mau huruf apa, ya. Sip? Jelas? Nih, sekarang kita masuk ke hak besar. Nih, lihat ya, di mana makhraj dari hak besar, ya. Nih, makhraj artinya tempat keluar. Di mana tempat keluar dari huruf hak besar? Hak besar dilafalkan dari yang namanya aqsal halqi. Apa itu aqsal halqi? Aqsal halqi itu artinya adalah tenggorokan paling bawah atau pangkal tenggorokan. Ya, oke? Bukan dada, tapi tenggorokan. Ya, memiliki sifat mengalir nafas dengan karakter nafas yang biasa. Ya, jadi di sini, ya, nih lihat titik berwarna putih. Inilah tempat keluar hak besar. Ya, udah udah keluar bukunya Ustadz belum ya? Belum. Oke. Nah, dilafalkan dari bagian titik yang paling dalam di sini. Ha hi hu bah. Ha hi hu bah. Ha besar itu dilafalkan dari tenggorokan kita yang paling pangkal di sini. Nafasnya karakternya biasa. Ha hi hu bah. Tapi ya, teman-teman suka ada yang nanya nih, Bang, bedanya sama hak kecil apa? Kalau hak kecil, dia di atasnya sedikit di bagian tengah tenggorokan. Sudah kita bahas tadi di awal. Ya, dia di tengah tenggorokan berarti kalau yang asalnya hak besar di sini, hak kecil itu naik sedikit ke sini. Karakter nafas yang keluar itu karakter yang berbisik, lembut. Ha, ha, hi, hu. Ya, nah itu bedanya. Karakter nafasnya yang beda dan makhrajnya berbeda. Nah, sehingga jangan sampai teman-teman ketukar. Yang ini hak kecil, jangan ngikut jadi hak besar. Ya. Tapi biasanya yang sering kali tertukar itu kalau kondisinya adalah hak kecil, ya, hak kecil kita baca jadi hak besar. Itu yang sering kali terjadi. Kalau hak besar jadi hak kecil jarang, tapi masih ada aja. Cuman lebih sering hak kecil tertukar jadi hak besar. Kalau hak besar itu biasanya jarang tertukar jadi hak kecil. Tapi ada nggak? Ada yang gitu. Ya, gitu. Oke. Nah, selanjutnya. Pak Ustadz mau tanya aplikasi yang digunakan pas untuk belajar makhraj dijual komersil. Ini aplikasi catatan biasa aja. Pakai bawaan tablet teman-teman, cari aja catatan. Aplikasi note ya, bisa pakai. Ya, lanjut. Nah, maka di sini kita lafalkan jangan sampai dua-duanya jadi hak besar. Nafkhatu wahidah. Yang ini salah. Ini harusnya hak kecil. Berbisik nafasnya. Nafkhatu wahidah. Yang ini jangan jadi hak besar, jangan jadi hak kecil. Nafkhatu wahidah. Enggak gitu juga. Paham sampai sini? Jelas sampai sini teman-teman sekalian? Ya, jelas atau tidak? Halo. Halo. Ya. Sudah ya, cukup ya. Nah, sip. Kita baca bareng-bareng.
Coba saya pengen nanya, yang tadi mau Al-Quran ini masih ada nggak? Masih ada nggak? Yang masih ada pastikan komen ya, biar tim kita bisa pantau teman-teman yang mau Al-Quran seperti ini. Ya, oke. Boleh komen mau dulu, baru kita baca dulu terakhir nih. Boleh komen mau, pastikan komen mau biar dapetin potongan harga ya. Dan kita kirim hari ini yang order sekarang. Pastikan komennya MAU. Ya, jangan mau tapi teman-teman nggak komen, nggak kedeteksi nanti. Komennya MAU. Ya, komennya cukup MAU. Jangan U-nya jangan kebanyakan, MAU aja. MAU, 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 MAU. Berapa banyak? Ya, saya coba cek dulu, kita cek bareng-bareng. Ya, oke, 12 ya. Saya nggak usah siapkan banyak-banyak ya. 12, 18, 20 aja ya. Sedikit nih pagi ini nih. Oke, kita kasih potongan harga spesial aja nih. Ya, 50% ya. Kita kasih bonus 4 buat yang udah komen mau setelah ini. Oke, sip. Kita baca dulu bareng-bareng ayatnya, teman-teman sekalian. Ya, perhatikan baik-baik. Nafkhatu wahidah. Nafkhatu wahidah. Nafkhatu wahidah. Sadaqallahul azim.